Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam siaran Forbidden Question bersama saya Esril Aziz. Baru-baru ini, baru hari terakhir ini saya mendapat WA dari sepupu saya yang gelisah ya, atau curhat terhadap pandangan dia terhadap hukuman yang diterapkan di institusi Islami ya, di pesantren misalnya, atau di masyarakat yang cukup kuat tradisi Islamnya, menerapkan begitu saja apa yang digariskan oleh Al-Quran, katakanlah gitu. Anak-anak didik, anak kecil sudah dipukul ya, kalau salah membaca Al-Quran misalnya. Jadi kekerasan terhadap anak-anak, juga kekerasan terhadap hukuman yang menurut perasaan kemanusiaan saat ini sudah tidak sesuai ya, misalnya hukum cambuk, hukum rajam dan sebagainya itu. Saya mencoba menelaah hal ini dengan contoh-contoh yang saya ketahui apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ya. Jadi menurut saya ya, Al-Quran itu memang mengandung hukum-hukum ya, hukum-hukum yang misalnya aja kalau kita berzina itu hukumannya rajam, kalau kita mencuri hukumannya potong tangan, itu ada di Al-Quran. Kemudian kalau kita apalagi ada juga hukumannya. Tetapi menurut saya, dan ini dipraktikkan oleh Nabi Muhammad, hukum-hukum itu tidak selalu dilaksanakan seperti hal tersebut. Ada faktor umaroh atau faktor pemimpin yang bijak untuk menjalankan hukum-hukum itu. Hukum-hukum itu hanya reference ya. Reference dalam Al-Quran memang seharusnya orang melakukan itu hukumannya seperti itu supaya dia bebas dari dosa-dosa. Tapi dalam pelaksanaannya itu banyak faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan, dan itu adalah kewenangan seorang pemimpin. Nah, saya hendak mencontohkan seperti ini. Ada seorang sahabat Nabi datang kepada Nabi mengakui dosanya. Ya Nabi, saya sudah melanggar aturan. Saya melakukan hubungan dengan istri saya di bulan puasa pada saat seharusnya kita berpuasa. Jadi setelah sahur siang hari setelah itu berpuasa. Saya merasa berdosa. Bagaimana cara menghapus dosa-dosa saya? Nabi merefer pada Al-Quran. Kalau menurut Al-Quran, kamu harus berpuasa 2 kali 30 hari berturut-turut. Nah, seorang tua itu berkata, saya tidak mampu ya, saya sudah tua, saya tidak mampu melaksanakan itu. Kalau gitu kamu harus memberi makan 60 fakir miskin, 60 orang fakir miskin. Ya Rasulullah, saya ini orang miskin, bagaimana saya memberi makan 60 orang? Untuk saya sendiri aja kadang-kadang nggak cukup. Kemudian Nabi berpikir lagi, Nabi mengambil seikat anggur. Kalau gitu, untuk menghapus dosa-dosamu, ini anggur ini saya berikanlah pada orang yang paling miskin di desa kamu. Ya Rasulullah, di desa saya itu yang paling miskin ya saya. Terus Rasulullah berkata, kalau gitu makan aja kan kamu, makan aja anggurmu, dan kamu udah bebas dari dosa-dosa itu. Jadi hukuman itu tidak harus dilaksanakan sebagaimana letter begitu. Hukuman yang ada di dalam Al-Quran itu adalah reference ya. Reference saja. Tapi pelaksanaannya itu harus dilakukan secara sangat bijaksana. Jadi ini yang mungkin kita harus mengkritisi ya, sikap-sikap
orang, khalayak, masyarakat atau kelompok atau pesantren macam-macam yang berusaha melaksanakan hukum-hukum dalam Al-Quran itu dengan letterlek, dengan apa adanya. Itu sudah, kalau orang berzina ya harus dirajam, padahal belum tentu seperti itu. Tetapi memang perlu, apalagi kalau orang itu sudah bertobat ya, sadar ya, karena tobat itu sendiri sudah menghapus dosa-dosa ya. Ada ceritakan, saya pernah di YouTube yang lalu, seorang pelacur sekalipun kita bertobat, maka dosa-dosanya juga akan dihilangkan ya. Nah, ada ceritanya tuh, kalau dia bertobat kemudian dia ada melaksanakan sifat-sifat ketuhanan ya, kasih sayang itu dalam hidupnya, maka tobatnya akan diterima. Jadi sekali lagi, banyak sekali contoh-contoh ya, bahwa pelaksanaan keadilan itu memang menjadi wewenang seorang pemimpin. Dalam Al-Quran pernah diceritakan bagaimana seseorang di zaman Nabi Daud, ada seorang yang mengadu tanamannya dimakan oleh sekelompok domba sehingga rusak panenannya. Nabi Daud memutuskan waktu itu, oke, kalau itu dombanya jadi ambil, jadi milik kamu semua untuk melunasi hutang-hutangnya, bagi ganti ruginya. Kemudian di zaman Nabi Sulaiman, peristiwa seperti itu terjadi lagi, tapi Nabi Sulaiman menerapkan hal yang lebih adil. Oke, selama ini karena panennya gandum ya mungkin ya, itu rusak, maka harus sebagai gantinya si punya ternak itu harus menggantinya mungkin dengan anak-anak dombanya diberikan sampai panennya itu berhasil kembali. Kalau sudah kembali lagi ya sudah, hilang, si peternak ini tidak ada kewajiban lagi untuk memberikan sebagian hasilnya kepada si petani. Nah, dalam Al-Quran disebutkan bahwa apa yang dilakukan Sulaiman itu lebih bijak dari apa yang dilakukan Daud. Tetapi apa yang dilakukan Daud itu ya itulah keadilan yang diterapkan pada saat itu, ya nggak apa-apa juga. Jadi begitu, pelaksanaan hukum itu diserahkan kepada kebijakan pemimpin-pemimpin yang ada saat. Nah, mudah-mudahan ini bisa memberi pencerahan pada kita yang berpikir seolah kita itu Tuhan. Ini perintah Tuhan harus dilaksanakan. Padahal Tuhan sendiri memerintahkan pada kita untuk menggunakan akal sehat, untuk berpikir, untuk berkomunikasi, untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan bijaksana, ya. Bukan dengan membabi buta. Jadi hukum-hukum itu bukan tujuan, tetapi dampak daripada pelaksanaan hukum itu yang penting. Dia harus berfungsi sebagai mendidik ya. Betul, kita diancam ya, kalau kamu melakukan ini berzina maka hukumannya adalah seperti dirajam. Itu supaya kita betul-betul merasa berdosa. Tapi kalau kita bertobat, ya dosa itu akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, hukum-hukum itu adalah reference, adalah pegangan yang tidak harus dilaksanakan sebagaimana adanya. Ya. Nabi juga pernah, ketika seorang anak kecil berbuat usil pada Nabi, si ibu itu marah karena menghormati Nabi pada si anak kecil. Nabi mengatakan kemarahan itu akan berdampak cukup lama pada si, menimbulkan trauma. Jadi Nabi tidak suka seperti itu. Jadi Nabi sudah berpikir psikologis sebenarnya. Anak-anak itu tidak boleh diberi trauma di masa kanak-kanaknya. Itulah pendidikan yang sistem pendidikan yang harus kita bina. Ya. Nabi mencontohkan seperti itu. Saya kira mungkin itu dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.